Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Stay tune ya, simak dengan baik. Sebelum kita menuju ke pokok materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada video materi kali ini. Yang pertama yaitu kompetensi dasar yaitu menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Yang kedua, menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur pengamatan. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan ini yaitu peserta didik mampu mengetahui struktur dan fungsi akar, daun, bunga, batang, buah, dan biji pada materi struktur dan fungsi pada tumbuhan. Pada slide yang pertama ini kita disuguhkan dengan adanya beberapa struktur pada tumbuhan yang meliputi akar, daun, batang, buah, biji, dan bunga. Pada slide yang kedua, kita disuguhkan dengan beberapa struktur jaringan yang ada pada tumbuhan yang meliputi jaringan meristem, jaringan parenkim, jaringan epidermis, jaringan kolenkim, jaringan klorenkim, jaringan sklerenkim, jaringan xilem, dan jaringan floem. Pada jaringan meristem, yang pertama yaitu jaringan meristem adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel yang masih muda dan bersifat selalu membelah diri. Jaringan ini kita jumpai pada ujung batang, ujung akar, dan pada kambium. Jaringan inilah yang menyebabkan tumbuhan menjadi lebih tinggi dan besar dengan akar yang semakin panjang. Jaringan meristem yang terletak pada ujung batang maupun ujung akar disebut meristem primel. Jaringan meristem ini terdapat pada tumbuhan baik dikotil maupun monokotil. Jaringan meristem yang terletak adalah antara floem dan xilem disebut jaringan meristem sekunder, dan jaringan ini terdapat pada tumbuhan dikotil saja. Berikut ini adalah gambar bagian meristem ujung batang dan ujung akar. Pada jaringan yang kedua yaitu adanya jaringan parenkim. Jaringan ini tersusun dari sel-sel yang hidup, berbentuk segi banyak, dinding tipis, mempunyai rongga yang besar, mempunyai ruang antar sel, ada yang mengandung kloroplas sehingga dapat melakukan fotosintesis. Letak jaringan ini tersebar di seluruh bagian tubuh tumbuhan baik pada batang, akar, daun, buah, dan biji. Berikut ini adalah gambar jaringan parenkim pada tubuh tumbuhan. Yang ketiga yaitu adanya jaringan epidermis. Jaringan ini menempati di seluruh permukaan tubuh tumbuhan dan tersusun dari selapis sel yang tersusun rapat dan biasanya tidak mengandung klorofil, kecuali pada sel penutup pada stomata atau mulut daun. Jaringan epidermis yang terletak pada akar yaitu di dekat ujung akar bisa mengalami modifikasi menjadi bulu akar, sedangkan jaringan yang ada pada batang atau cabang bisa mengalami modifikasi menjadi lentisel, celah pada batang yang dipergunakan untuk pertukaran gas. Dan yang ada pada daun mengalami modifikasi menjadi stomata atau mulut daun, bisa dilihat pada gambar jaringan epidermis di bawah ini. Yang selanjutnya yaitu adanya jaringan klorenkim. Jaringan ini sebetulnya berasal dari jaringan parenkim yang sudah mengalami perubahan bentuk dan fungsinya. Sel-sel penyusunnya membentuk kloroplas sehingga dapat melakukan fotosintesis sendiri. Selanjutnya yaitu ada jaringan kolenkim. Jaringan ini tersusun dari jaringan sel-sel yang hidup dan berdinding tipis. Jaringan ini mirip dengan jaringan parenkim, tetapi jaringan ini sel-selnya mengalami penebalan dari selulosa pada sudut-sudutnya. Bisa dilihat pada gambar yang ada di bawah ini. Di situ ada penebalan selulosa yang terlihat jelas pada dinding-dinding jaringan kolenkim.
Kemudian ada jaringan sklerenkim. Jaringan ini tersusun dari sel-sel yang telah mati. Dinding selnya menebal, berbentuk jaringan ini ada dua, yaitu skleroida atau sel batu, yaitu sel dinding yang tebal tersusun dari zat kayu dan mengandung banyak noktah, contohnya pada tempurung, kelapa, dan kulit kenari. Yang kedua yaitu serabut sklerenkim atau serat. Jaringan ini biasanya terdapat pada kulit tumbuhan dikotil dan daun monokotil yang dapat dimanfaatkan seratnya. Jaringan yang terakhir yaitu terdapat jaringan xilem dan floem. Jaringan xilem adalah jaringan pengangkut juga sebagai jaringan penyongkong. Jaringan ini terletak pada bagian kayu dan mempunyai dua macam bentuk, yaitu trakeit dan trakea. Trakeit yaitu sekat-sekat antar selnya berpori, sedangkan trakea yaitu sekat-sekat antar selnya berliang. Xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju daun, maka xilem terdapat pada akar, batang, dan daun baik pada tumbuhan dikotil maupun monokotil dan tumbuhan berpembuluh lainnya. Kemudian pada jaringan floem terletak pada bagian kulit batang. Jaringan ini juga berfungsi sebagai pengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh jaringan. Jaringan ini tersusun dari sel-sel panjang yang ujungnya bergandengan membentuk suatu pembuluh. Jaringan floem diiringi oleh sel-sel yang pengiring. Berikut gambar jaringan xilem dan floem, bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Setelah kita membahas tentang struktur pada jaringan tumbuhan, kita akan membahas masuk ke dalam struktur pada tumbuhannya yang meliputi akar, batang, daun, biji, buah, dan bunga. Yang pertama yaitu fungsi pada akar dan struktur pada akar. Pada umumnya, akar merupakan bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Akar selalu tumbuh ke bawah. Akar pada tumbuhan ada dua macam, yaitu ada akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah akar yang berasal dari lembaga yang tumbuh memanjang dan membesar. Di dalam tanah, akar tunggang disebut juga akar primer, karena akar tersebut berasal dari lembaga akar serabut. Akar serabut adalah akar yang tumbuhnya dari pangkal batang ke samping dan besarnya hampir sama antara satu dengan yang lainnya. Tanaman yang mempunyai akar tunggang adalah tanaman yang tumbuh dari biji, tetapi jika hasil dari cangkokan tidak punya akar tunggang. Jika dilihat dari secara morfologi, struktur akar terdiri dari tundung akar, zona sel membelah, zona memanjang sel, zona sel matang, dan rambut akar. Kemudian pada struktur anatomi pada akar adanya epidermis, korteks, dan silinder pusat atau stele. Epidermis tersusun atas sel-sel berdinding tipis yang terdiri atas satu lapis dan sel-sel tersusun rapat di daerah dekat ujung akar. Sel-sel epidermis ada yang berubah menjadi bulu-bulu akar. Ini sangat penting di dalam penyerapan air dan mineral. Jaringan ini berfungsi melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Kemudian korteks atau kulit luar terdiri atas sel-sel parenkim yang terletak di antara silinder pusat atau epidermis, silinder pusat dan epidermis. Susunan sel-sel korteks renggang. Korteks berperan sebagai daerah penyimpanan cadangan makanan. Yang ketiga yaitu silinder pusat atau stele. Silinder pusat terletak di bagian dalam akar, yaitu sebelah dalam endodermis. Silinder pusat mengandung jaringan yang mengangkut, yaitu xilem dan floem dan perisekel. Setelah kita mengetahui anatomi dan struktur pada akar, tentunya kita juga perlu mengetahui fungsi akar sendiri itu untuk apa sih? Fungsi utama akar adalah untuk menyerap air dan mineral dari tanah di sekitarnya. Nah, untuk melakukan hal itu, pada bagian akar dewasa, tumbuh rambut-rambut kecil yang kuat untuk mencari jalan di antara butir-butir tanah yang dilapisi air. Akar-akar sekunder yang besar juga membuat cabang-cabang dari akar utama untuk menambah kapasitas penyerapan airnya. Akar juga mempunyai fungsi-fungsi yang penting lainnya, yaitu menegakkan batang pada tempat tumbuhnya, membantu pernafasan secara difusi, dan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan.
Kemudian kita akan membahas tentang struktur daun. Setiap pohon dapat tetap hidup karena daunnya. Meskipun daun mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, semua daun berfungsi sama perannya. Umumnya adalah memproduksi makanan melalui proses fotosintesis. Selain itu juga daun berfungsi sebagai alat pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Daun juga mempunyai struktur dalam yang hampir sama, yaitu mempunyai bahan klorofil yang berfungsi dalam proses fotosintesis dan stomata yang berfungsi sebagai lubang udara serta mengatur jumlah air yang mengalir melalui seluruh tumbuhan. Daun yang lengkap adalah daun yang terdiri dari pelepah daun, tangkai daun, dan helaian daun. Contohnya daun pisang, pohon pinang, dan daun bambu. Pada umumnya, tumbuhan mempunyai daun yang tidak lengkap seperti batang daun juga digolongkan menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Perbedaan daun dikotil dan monokotil adalah bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Morfologinya, pada daun dikotil memiliki tulang daun menjari atau menyirip, sedangkan pada monokotil tulang daun sejajar atau melengkung. Anatominya, mesofil dibedakan antara jaringan palisade dengan spons parenkim, sedangkan pada daun monokotil mesofil tidak dibedakan. Kemudian kita lanjut pada struktur pada batang. Batang atau caulis adalah bagian tumbuhan yang paling pokok. Batang merupakan tempat tumbuhnya akar dan daun. Batang tumbuhan digolongkan menjadi dua, yaitu batang dikotil dan batang monokotil. Nah, perbedaan pada struktur batang dikotil dan monokotil bisa dilihat pada gambar yang sudah tertera di video kali ini. Pada batang monokotil terdapat meristem dasar, berkas pembuluh, dan epidermis sangat jelas. Berkas pembuluh menyebar pada batang monokotil dan pada batang dikotil tertata dengan rapi. Namun, fungsi batang sendiri yaitu mempunyai beberapa fungsi penting, di antaranya batang menghasilkan dan menyangga daun yang merupakan pusat pembuatan makanan tumbuhan. Yang kedua yaitu batang menyediakan sarana jalan bagi berbagai bahan yang diangkut dalam tumbuhan. Yang ketiga yaitu batang juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan, misalnya tebu, sagu, dan aren. Yang keempat yaitu demikian batang tertentu dapat berfungsi sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif. Buah karpium. Pada bunga yang telah mengalami proses penyerbukan, sampainya serbuk sari ke kepala putik, maka serbuk sari akan terisap dan menuju ke bakal buah sehingga terjadilah proses pembuahan fertilisasi, yaitu proses meleburnya inti sperma dengan inti sel telur yang menghasilkan zigot. Pembuahan akan mengakibatkan bakal buah menjadi buah dan bakal biji menjadi biji. Berdasarkan asal terbentuknya buah dibedakan menjadi dua, yaitu buah sejati dan buah tidak sejati. Fungsi buah diantaranya adalah melindungi dan membantu dalam proses penyebaran biji sehingga tumbuh jauh dari induknya. Contohnya buah beringin mempunyai biji yang kecil-kecil di dalamnya yang sulit dicerna, kemudian ada burung yang memakan buah beringin tersebut. Biji tersebut kemudian dibawa terbang jauh dari pohon beringin. Meskipun telah dicerna di dalam perut burung, biji yang keras itu tidak hancur sehingga pada saat dia mengeluarkan kotoran, biji tersebut ikut keluar dan tumbuh di tempat yang jauh dari induknya. Biji atau sperm. Biji merupakan alat perkembangbiakan yang khas untuk tumbuhan berbiji. Pada beberapa tumbuhan gimnospermae, biji-bijian dihasilkan pada permukaan sisik. Biji-bijinya berkumpul dalam kelompok-kelompok yang disebut tunjung, sedangkan pada tumbuhan angiospermae, tumbuhan berbunga, biji dihasilkan dalam bangun penggulung yang dikenal sebagai buah. Biji tersusun atas kulit biji, keping biji, dan embrio. Berikut adalah bagian-bagian biji, bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Yang terakhir yaitu struktur bunga.
Tahu kan apa sih bunga itu? Bunga adalah penghias pada tumbuhan. Bunga adalah alat untuk perkembangbiakan dari semua tumbuhan bagi kelompok Angiospermae. Tumbuhan yang sudah dewasa akan membuat bunga, tetapi pada tumbuhan yang tidak membuat bunga, misalnya kelompok Angiospermae atau tumbuhan paku dan tumbuhan lumut, bunga sempurna mempunyai 4 struktur bagian utama. Di antaranya yaitu terdapat kelopak bunga atau kalik, mahkota bunga atau corolla, putik atau stilus, dan yang terakhir yaitu benang sari. Kelopak bunga atau kalik merupakan bagian bunga yang terletak pada dasar bunga. Kelopak bunga seringkali berwarna hijau dan tampak seperti daun kecil. Kelopak bunga melindungi bunga pada saat kuncup, sedangkan pada saat mekar terletak pada tangkai bunga. Kemudian mahkota bunga atau corolla, sebagian besar bunga memiliki mahkota bunga. Hal tersebut bertujuan untuk menarik serangga agar mengambil madu dan memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain. Mahkota bunga sering disebut sebagai penghias bunga. Putik atau stilus. Putik adalah alat kelamin betina dari sebuah bunga. Tiap bunga memiliki pangkal yang menggelembung, disebut pangkal buah ovarium, berisi satu atau lebih bakal biji ovum. Bakal biji ini mengandung sel kelamin betina. Dari tumbuhan tersebut, pada ujung bagian yang menggembung terdapat kepala putik atau stigma yang mempunyai tempat penempelan serbuk sari. Yang terakhir yaitu benang sari atau stamen. Pada benang sari bunga atau alat kelamin jantan dari sebuah bunga, tiap benang sari terdiri atas sebuah pangkal sari velimentum dan sepasang kepala putik. Sebagai tempat sepasang kantong sari, kantong sari adalah kantong berbentuk seperti sosis yang berisi serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan dari tumbuhan tersebut. Berikut ini adalah bagian-bagian bunga. Bisa dilihat pada gambar di samping, ada tangkai, kelopak bunga, pangkal buah, ada kandungan lembaga atau pangkal biji pada bunga, ada benang sari, kepala putik, tangkai putik, dan mahkota sebagai penghias bunga. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.